saya sedang menunggu beberapa tanda yang Rasulullah sebutkan. Apa Ustaz beberapa tandanya? Bapak Ibu, Palestina adalah jantung dunia. The heartland of the world. Ya, jantungnya dunia. Kenapa Palestina disebut jantung dunia? Karena Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Maka negara yang bisa menguasai Palestina, dia bisa menguasai dunia. Hari ini ada sebuah bangsa yang berambisi mengambil alih dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world. And the new frame, the new world order. Ada sebuah negara yang ingin mengambil alih dunia dan mereka ingin menciptakan tata peradaban dunia. Negara ini meyakini bahwa Tuhan mereka sebentar lagi akan datang. Mereka menamakan Tuhan mereka Mesayah. Siapa Bapak Ibu? Mesayah. Mesayah versi mereka, versi kita. Siapa Bapak Ibu? Dajjal. Dajjal. Saya sampaikan, saya tidak bicara tanpa bertahun-tahun sejak 2006 saya studi pendidikan saya setelah S1 di Indonesia. Saya ngambil 2 kali S1, saya ngambil sastra Arab di IMC Dubai. Lalu kami belajar di Palestina. Nah, saya mendengar bagaimana hiruk pikuknya pemimpin bangsa yang satu ini yang sangat rakus terhadap dunia. Ini saya sampaikan pertemuan Benyamin Netanyahu ya, bukan Setanyahu ya. Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu bertemu dengan petinggi Rabi Yahudi. Membicarakan tentang persiapan kenapa raja mereka tidak juga datang. Karena istananya belum ada. Ini pertemuannya Pak. In Punish with the third cycle mind and don't it's to help me and master burden or I put it in time or like happen that mind so if you happy you but it's a compensation cut your run that. Ada begitu banyak data yang saya kumpulkan ketika saya berada di Palestina, di Mesir, Iran, dan di Turki, termasuk di Dubai, di Oman, Muscat, saya terpaksa harus ke negara Timur Tengah karena kita mencari dan membaca tentang peluang Indonesia kembali membuktikan asa dan cita-cita terbesar di dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Kita menyatakan bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka orang yang cinta NKRI wajib menciptakan perdamaian dunia. Betul? Nah, ini prinsip politik luar negeri kita. Ya, Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka sangat berambisi menguasai dunia. Maka demi Allah di mata kami sendiri Bapak Ibu, ketika kami sholat di Masjidil Aqsa, mereka menggali 300 terowongan di bawah Masjidil Aqsa, persis di bawah Masjidil Aqsa. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu, kiblat kita yang pertama Masjidil Aqsa. Ada yang pernah ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu? Belum? Saya doakan tahun ini Bapak Ibu berangkat ke Masjidil Aqsa bersama Pak Camat, Pak Sekcam, ya Pak Sekretaris Camat, Pak Kapolsek dan Pak Babinsa. Insya Allah berangkat ke Masjidil Aqsa. Insya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Isyarat dari Rasulullah. Nanti saya sampaikan kabar gembira dari Gaza beberapa hari yang lalu. Ya, saya langsung mendengar dari Syekh yang ada di Gaza, Bapak Ibu. Saya bersama Ustaz Rani tadi sudah disampaikan harusnya kami ke Gaza, tapi ternyata kami tidak bisa. Situasi masih berkecamuk. Maka kita ingin bertemu dengan Duta Besar Indonesia di Kairo. Sayang sekali Pak Lutfi sudah 2 kali saya bertemu dengan beliau di Kairo. Kami tidak bisa, namun kami disambut oleh Kepala Biro Politik KBRI Indonesia di Kairo, Ibu Dian. Nah, kami ngobrol di sore hari yang sangat dingin sekali, suhunya sangat dingin di Mesir saat itu. Kami sampaikan cita-cita kami Indonesia. Kami ingin ikut memerdekakan Palestina, membayar hutang kemerdekaan Indonesia pada Palestina. Tolong doakan kami Bapak Ibu. Saya dan teman-teman tidak akan pernah berhenti berjuang sampai bendera merah putih berkibar di Masjidil Aqsa. Itulah mimpi para ulama besar dunia, termasuk 5 remaja penghafal Quran di bulan Ramadan. Mereka mimpi ada sebuah bangsa yang mereka tidak kenal wajah mereka. Man haula?
Lakina aksara adaduhum. Siapa mereka? Kami tidak tahu. Tapi jumlah mereka sangat banyak. Belakangan mereka tahu ketika salah satu dari mereka membawa bendera yang Rasul sebutkan warnanya merah putih. Betulkah Rasulullah menyebutkan merah putih dalam hadisnya? Oleh karena itu, nantikan penjelasannya setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Musyawarah, Bapak Ustaz Ahmad Wahidi Maki MPDI. Terima kasih Pak sudah menyambut kami dan mengizinkan kami hadir di sini. Ini nampaknya kajian terakhir kami. Besok saya dan tim kembali ke Riau, Pekanbaru. Kantor kami di Riau, Pak. Adapun saya kembali ke Bandung, Jawa Barat. Saya tinggal di Bandung, Pak. Tapi kami ke Jakarta dulu. Dari Jakarta kami langsung ke Bandung. Saya hadir bersama istri. Alhamdulillah didampingi istri, Pak. Karena sudah lama tidak ketemu istri, Pak. Jadi istri saya datang mendampingi. Juga seperti yang saya muliakan karena Allah, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Seberang Ulu 1. Terima kasih Pak sudah hadir. Salam kami untuk para pengurus di Kecamatan Seberang Ulu 1. Ya agak susah menyebutnya, Seberang Ulu 1. Ya seperti yang saya muliakan karena Allah, Bapak utusan dari Kapolsek, Bapak Kapolsek Kecamatan Kapolsek Seberang Ulu 1, dan juga Bapak Babinsa dari Koramil, Pak. Dan kami terima kasih Pak sudah hadir. Saya selalu semuanya. Juga saya hormati dan saya muliakan karena Allah, para orang tua kami, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada oleh-oleh yang saya bawa banyak Bapak Ibu, habis. Nanti ada oleh-oleh kami bawa dari Provinsi Hebron. Provinsi Hebron ini adalah Al-Khalil, tempat Nabi Ibrahim tinggal sampai wafatnya. Nah, di Hebron ini ada penjara besar Bapak Ibu. Saudara-saudara kita disekap. Saya masuk diperiksa semua apa yang saya bawa. Ada checkpoint. Ya, tentara Israel memeriksa semua apa yang kami bawa, termasuk memeriksa badan saya. Saya masuk alhamdulillah bisa bertemu dan ngobrol dengan saudara-saudara kita di Al-Khalil Hebron, provinsi yang terdekat ke Gaza. Nah, kami bawa oleh-olehnya. Mereka menganyam sorban. Di penjara itu mereka menganyam sorban. Dan sorban itu kami bawa ke sini, ke mesin ini. Insya Allah hadiah buat Bapak Ibu sekalian yang mau membantu mereka. Halo? Sepi sekali, di mana suara ini? Jamaah. Oi jamaah. Mana suaranya ini? Bapak Ibu mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh, mau langsung sore ini? Oh enggak. Mau Bapak Ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama-sama saya. Bapak Ibu ada batas berapa tahun? Suatu hari Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ayyul masjid bunya fil alam awalan?" Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Saya izin berdiri Pak Deka. Mohon maaf Pak, saya ikut berdiri. Nah, Rasulullah SAW menjawab, Al-Masjidil Haram. Yang pertama dibangun Al-Masjidil Haram. Yang membangunnya adalah Nabi Adam AS. Dan ini tugas pertama dari Allah kepada Nabi Adam. Setelah Nabi Adam 100 tahun berada di muka bumi. Nabi Adam bayangkan 100 tahun terpisah dengan Siti Hawa, Bapak. Dari surga, Nabi Adam dipingsankan Allah, dibawa bongkahan tanahnya, dijatuhkan fi makanin ada fawqal ard. Nabi Adam dijatuhkan di Hindustan, di Nepal. Dalam keadaan pingsan. Bangun-bangun sudah ada di Nepal, tepatnya di Bukit Budha. Budha artinya subur. Siti Hawa dipingsankan Allah, dijatuhkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa jatuh, diberi nama Jeddah. Jeddah itu artinya nenek Siti Hawa. Adapun Ajazil, iblis, Allah turunkan di Dastamaisan, Basrah, Irak. Dalam bentuk seekor ular besar. Allah kutuk menjadi seekor ular besar. Punya sayap. Punya tanduk. Bisa mengeluarkan api. Punya kaki dan tangan dan bisa berbicara. Ular apa? Ular naga. Nah itulah sejarah ular naga di dunia. Terbayangkan dengan satu naga dunia gonjang ganjing Bapak Ibu. Katanya di Indonesia ada 9 naganya. Wah lebih gonjang ganjing lagi. Kalau saya hitung ada 10 Pak. Ada 10 naga. Cuma yang ke-10 baik hati naganya. Suka nolongin orang susah. Ya, suka bantu-bantu bangun masjid.
Betapapun dia seorang naga dan dia tinggal di Sumatera Utara. Naga apa? Naga Bonar. Naga Bonar. Naga Bonar. Bapak Ibu rahmati Allah, terpisah 100 tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kebayang kan? Saya keluar tugas 2 minggu galau stadium 5. Baru 2 minggu terpisah dari istri, galau stadium 5. Nabi Adam 100 tahun terpisah dari Siti Hawa. Luar biasa. Tugas pertama dari Allah untuk Nabi Adam adalah membangun pondasi peradaban manusia. Dan titik nol peradaban manusia bernama Masjidil Haram. Ya. Kenapa Ka'bah harus di Masjidil Haram, harus di Mekah, tidak di Palembang? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Gratis kan? Kenapa Ka'bah di Mekah? Ternyata Mekah lurus dengan arsy Allah. Tugas pertama dari Allah, ya Adam, inilah daya baitun bi Makkatal mubarakah allati tusawi al-syahada. Fa'tah, usalli fihi. Ya, hai Adam, aku punya satu rumah Ka'bah di Mekah yang aku berkahi, di mana Mekahku ini lurus dengan arsy-Ku. Oh, pantas Ka'bah di Mekah karena Mekah lurus dengan arsy Allah. Maka sucinya arsy Allah hadir di tanah Mekah, sehingga tanah Mekah suci sesuci arsy Allah. Itulah kenapa dinamakan tanah haram. Itu sejarahnya. Rasulullah menegaskan ini sebelum hijrah. Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal arda fa huwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah haramkan dia, Allah sucikan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah tetap haram, tetap suci sampai hari kiamat dengan kesucian Allah. Itulah kenapa kita jadi harus datang ke sana untuk mengirimkan iman Islam kita dengan haji dan umrah. Kemarin Bapak Ibu luar biasa, penuh di Mekah. Saya merinding, ini kayak ibadah haji saja Bapak Ibu. Tanggal berapa kita kami pulang? 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu kami pulang dari sana, penuh Bapak Ibu, luar biasa. Tapi sedih saya. Sebanyak itu umat Islam di muka bumi, di dunia, nyaris tidak ada satu negara pun yang bisa menyelamatkan Palestina. Kenapa belum ada negara yang muncul? Nanti Allah siapkan sebuah negara yang akan membebaskan Palestina. Dan negara itu bernama negara Palembang. Betul Ustaz, Palembang. Nanti saya sampaikan hadisnya Bapak Ibu. Inilah yang membuat saya bangga menjadi orang Indonesia. Rasulullah menyebutkan Indonesia berkali-kali dalam mimpi para ulama, terutama keturunannya. Ya, salah satunya saya bertemu dengan mereka di negara mereka sendiri. Ya, nanti saya bahas Bapak Ibu di akhir ya. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya. Sampai jam berapa ini? Insya Allah ada di pembebas Palestina ya. Amin. Baik. Masjid yang kedua dibangun Nabi Adam, dibimbing malaikat Jibril adalah Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Kalau haram artinya suci, Aqsa artinya paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. Inilah jarak yang ditempuh Rasulullah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah menggunakan buruk. Hayawanun khalaqallahu min nur, suratuh tahtal hisan fawqal bigan. Bentuknya Allah ciptakan dari cahaya, bentuknya di bawah kuda di atas keledai. Di bawah kuda di atas keledai. Seperti apa Bapak Ibu? Di bawah kuda di atas keledai. Seperti buruk. Susah saya membayangkannya. Seperti buruk Bapak Ibu. Inilah jarak yang ditempuh Rasulullah SAW. Dan inilah pondasi peradaban yang dibangun Nabi Adam alaihissalam. Ya Bapak Ibu, dimulai dari Masjidil Haram dan berakhir di Masjidil Aqsa. Artinya apa? Peradaban manusia berakhir di Palestina. Jika umat manusia seluruh dunia sudah berbicara tentang Palestina, Gaza, Masjidil Aqsa, itu pertanda sebentar lagi kiamat Bapak Ibu. Ini adalah fakta akhir zaman yang harus kita terima Bapak Ibu. Bahwa dunia memang tidak lama lagi berakhir.
Ustadz nakut-nakutin. Bukan saya, Rasulullah yang menyampaikan. Saya hanya menyampaikan saja, bukan menakut-nakuti. Karena saya tidak mau takut sendirian. Mending kita takut bareng-bareng. Makanya saya sampaikan. Suatu hari ketika Rasulullah selesai perang melawan Bani Mustalik, perang sangat pelik luar biasa. Rasulullah melihat para sahabat kelaparan, lapar, lelah sekali. Rasulullah memanggil Ibnu Hawadah al-Azdi. Ta'ali Ibnu Hawadah. Ingshir hadan makan. In wajadta al-ghanaim khasuna. Natamaw-tamam. Ya, natamaw-tamam. Keliling, hai Ibnu Hawadah. Cari kalau ada sapi, ada kerbau, ada unta, ada kambing, bawa sini. Kita makan sama-sama. Itu ghanimah. Halal untuk kita. Berjam-jam mereka mencari ghanimah, tidak ditemukan. Maka Ibnu Hawalah dalam keadaan lelah dan tangan kosong menyesal dan mengatakan, maaf ya Rasulullah, kami tidak menemukan seekor pun. Sudah habis dibawa ke Palembang buat buka bersama. Maka Rasulullah SAW menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, hei Ibnu Hawalah, jika engkau menyaksikan panji Islam berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepalamu, hei Ibnu Hawalah. Subhanallah. Jadi kalau Palestina merdeka, Bapak Ibu, Islam hancur, Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan kaum muslimin, kiamat akan datang, Bapak Ibu. Jadi mau pilih mana? Palestina merdeka, kiamat datang, atau Palestina berdarah-darah, kiamat masih jauh? Oh, masih jauh. Oh, adik masih cinta dunia, masih betah di Palembang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hari akhir yang tidak bisa kita elakkan. Namun ada kabar gembira dari Gaza, Bapak Ibu. Apa kabar gembiranya? Saya sempat kehilangan syekh ini. Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa syekh membantu kami. Beliau adalah guru-guru kami ketika kami belajar di Palestina. Saya inilah yang membuat bangga kami terhadap Indonesia, Bapak Ibu. Nanti kita bahas tentang Indonesia. Tadi sudah kami semangati adik-adik pelajar di SMP 41. Tadi kami silaturahmi ke SMP 41 menyampaikan kabar gembira bahwa tugas Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Dan ada rahasia kenapa bendera kita merah putih, ternyata ada hadisnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala, saya sampaikan kabar gembira dari saudara kita di Palestina, Gaza, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubble, picking up mortars, smelling the smell of enemies. Inilah yang terjadi di Palestina saat ini. Setiap hari bahkan setiap detiknya terus dilakukan pencarian. Korban yang tertimbun reruntuhan akibat kekejaman. Dan ajaibnya, meskipun para syuhada dapat ditemukan setelah berhari-hari kemudian, namun tidak sedikit pun tercium bau busuk yang tidak sedap. Malah sebaliknya. The smell of musk is spreading all over Gaza. People are digging under the rubble. Saya inilah yang menyampaikan kabar gembira kepada kita, Bapak, yang membuat kita makin bersemangat untuk berjuang. Bapak Ibu, saya sempat kehilangan beliau. Saya sempat berpikir beliau syahid bersama keluarganya. Mengingat Gaza terus dibombardir oleh Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba beliau muncul lagi memberikan kabar gembira ini. Apa kabar gembira dari beliau? Ladai akhan alladhi yaskunu wa tajawazu bi imra'atin min Suriah. Aku punya saudara laki-laki. Beliau menikah dengan seorang istri dari Suriah. Wanita Suriah. Suriah itu di atas Palestina. Ini Palestina, Lebanon, Suriah. Sebelah sini Jordan, sebelah sini Irak, Bapak. Di tengah-tengahnya ada Laut Mati. Dan ada Danau Tiberias. Ya, Bapak Ibu kalau ikut bersama saya ke Palestina, saya ajak jalan-jalan bersama. Insya Allah. Nabung dari sekarang, Bapak Ibu. Mumpung masih aman. Promosi. Nah, beliau tinggal di samping rumah sakit Asyifa yang habis dibom Israel. Qadarullah mereka selamat. Istrinya menangis setiap malam.
لماذا تبكين يا زوجتي؟ كل الليل أنت تبكين. Lima. Kenapa kau menangis istriku? Setiap malam kau menangis. Apa jawaban istrinya? Wallah, laqad laqaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Kulla laila wa fil lailatil bariyah. Demi Allah, saya mimpi setiap malam ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi malam pun aku ketemu Rasulullah. Kata istrinya, Bapak Ibu, kalau kita mimpi ketemu Rasulullah itu benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah walaupun dalam mimpi. Sehingga Rasulullah menegaskan, man ra'ani fi manamihi faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitan natashabahu bi fil manam. Barang siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Ada yang pernah mimpi bertemu Rasulullah? Belum. Ada wiridnya. Dulu saya amalkan wirid ini. Alhamdulillah, wirid ini saya amalkan. Malamnya saya bermimpi. Mimpi ketemu Pak Jokowi. Benar Bapak Ibu, ini salah niat saya. Mungkin karena pulang dari Jakarta saat itu, saya jadi ketemu Pak Jokowi. Berikutnya saya wirid lagi, ya Allah, saya ingin mimpi ketemu Rasulullah SAW. Alhamdulillah, malam berikutnya pun saya mimpi. Ketemu Ibu Megawati. Ya, rupanya oleh Jakarta terbawa mimpi sama saya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu rahmati Allah. Di mana engkau bermimpi? Malam tadi Rasulullah dan kami berada di Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Perjalanan kami tahun 2017 waktu itu bersama jamaah umrah dari Makassar. Ada sebuah travel dari Makassar. Kami bersama mereka sampai di Al-Aqsa dalam keadaan selamat. Ini Masjidil Aqsa. Ini bagian paling tinggi dari Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun yang luasnya 14,4 hektar. Ada banyak pintu, ada pintu barat, timur, selatan, utara. Nah kita masuk dari pintu utara, Babul Khuttah. Karena hotel kami di Salahuddin Street tidak jauh dari Babul Amud. Dari Babul Amud ke Babul Khuttah. Nah kalau kita masuk ke Masjidil Aqsa dari Babul Khuttah, masjid pertama yang kita dapati masjid ini. Ini Masjid Dam Afdral. Kenapa dinamakan Masjid Dam Afdral? Karena di dalam masjid ini ada batu Isra Mi'raj. Batu yang dinaiki Rasulullah ke Sidratul Muntaha ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sidrah artinya terminal, muntaha penghabisan. Berarti Sidratul Muntaha adalah ujung alam semesta. Nah Rasulullah naik batu ini. Ini batunya Bapak. Batunya sebesar kubah emas. Ini kubah emas. Makanya masjid ini dinamakan Dam Abdrak atau Kubatus Sahra. Ini batunya Bapak. Ini batunya. Dan ketika Isra Mi'raj Rasulullah naik di atas batu ini. Persis seperti abang ini. Batu ini sedang dibersihkan. Karena pergantian musim panas ke musim dingin. Itu membuat batu ini berlumut. Kalau tidak dibersihkan batu ini hancur. Jadi ada saat tertentu di mana batu ini dibersihkan. Ini bagian dalam dari kubah yang tersusun dari 6 juta keping emas. 6 juta keping emas disusun menjadi kubah Bapak Ibu. Ini ada pilar di mana ibu-ibu sedang mengantri ini dari Kazakhstan. Dia sedang memegang batu itu dan ketika saya pegang lengket tercium harum minyak kasturi. Oh pantas Rasulullah kalau sholat selalu menggunakan minyak kasturi. Setiap sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, mengingatkan beliau atas harumnya batu yang beliau naiki ketika menghadap Allah. Ini minyak kasturinya Bapak Ibu. Ini oleh-oleh dari Palestina. Tapi kami kemas dengan kemasan Indonesia. Bapak Ibu yang membutuhkan ada meja di luar, ada banyak insya Allah. Bahkan ada kurma oleh-oleh Madinah kemarin. Ya ada azwa dan ada sukari. Ada juga madu Bapak Ibu. Ibu-ibu suka madu Bu? Ibu-ibu suka madu? Kalau di madu nggak suka ya Bu ya? Nah ini madu asli Bu. Ini madu asli. Biar kuat ada di depan. Insya Allah di depan ada madu Rio. Bapak Ibu. Nah batu ini terapung dan kita bisa masuk ke bawahnya. Nah ini pintu masuk ke bagian bawah batu Mi'raj. Kita bahkan bisa sholat berjamaah di bawah batu ini. Batunya memang terapung. Udah dihimpit dengan lantai Masjid Dam Abdrak.
Ada yang sudah pada sholat di bawah batunya. Ini batu dari batu Miraj yang dinaiki Rasulullah, naik ke langit ke Sidratul Muntaha. Sekarang kita berada di bawah batu ini. Baik. Batu ini berada di Masjid Dam Abdurraq yang berkubah emas. Ini adalah kubah, di mana di kubah inilah Rasulullah SAW berdiri menjadi imam sholat 1.500 Nabi dan Rasul. Mereka hadir, diperintahkan Allah hadir ke bumi untuk menjadi makmum, memuliakan Rasulullah SAW. Ustaz, mereka sudah meninggal Ustaz, masa hadir lagi? Inilah kekhususan bagi para Nabi dan Rasul. Kekhususan dan kehormatan bagi Rasulullah SAW. Nabi yang sudah wafat pun harus dibalik lagi ke bumi untuk menyaksikan dan menghormati Rasulullah hadir di Palestina. Subhanallah. Katanya orang yang sudah meninggal gak bisa balik lagi ke dunia. Betul. Tapi untuk orang-orang tertentu spesial. Dan jangan pernah mengatakan orang yang gugur di jalan Allah meninggal. Tidak. Mereka hidup di sisi Allah. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sungguh jangan kau kira orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rizki. Nah, ketika Rasulullah hadir di Masjidil Aqsa, mereka Allah perintahkan hadir menghormati Rasulullah. 1.500 Nabi Bani Israel hadir berkumpul di sini, dan Rasulullah berdiri di mihrab ini. Di sinilah Rasulullah berdiri menjadi imam sholat. Nah, kemarin itu seorang muslimah, istri dari adik Syekh tadi yang dari Suriah, mimpi Rasulullah ada di sini. Kaum muslimin yang terluka dari Gaza dengan luka-luka mereka berkumpul di sekeliling Rasulullah. Jumlahnya 32.000 orang. Hampir 32.000. Persis seperti angka yang sekarang jumlah menjadi korban syahid pembantaian. Wa nashku ilaihi ala ma asabana min zulmil yahud. Dan kami curhat kepada Rasulullah tentang luka-luka dan kezaliman, kejahatan yang kepada kami. Anehnya Rasulullah cuma tersenyum menyambutnya. Harusnya Rasul menangis kan? Seperti kita Bapak Ibu. Harusnya menangis menyaksikan bagaimana Palestina terluka Bapak Ibu. Ini contoh. Terlalu banyak video dan foto yang harus kami simpan dan kami perlihatkan pada Bapak Ibu. Pembantaian kepada saudara-saudara yang saya melihat kaki-kaki mereka hancur, dirawat di rumah sakit itu Bapak Ibu. Subhanallah. Saya tidak kuat menyaksikannya bersama Ustaz Randi. Kami lihat dan ada 21 pasien yang kami kunjungi di rumah sakit Palestina. Ini contoh korban yang masih selamat, tapi mereka terluka dengan luka parah. Anak-anak Bapak Ibu. Saya sendiri melihatnya tidak kuat Bapak Ibu. Beberapa hari tidak bisa makan menyaksikan ini. Sedih saya Bapak Ibu. Pulang ke Indonesia dalam keadaan hamba hati saya. Palestina itu dikelilingi 350 juta Muslim Arab. Ini Palestina ini. Di sekeliling Palestina ada 300 juta Muslim Arab. Dan di Palestina hanya 15 juta yang kok bisa 15 juta mengalahkan 350 juta? Demi Allah, andai orang-orang Islam Arab yang 350 juta kencing barang-barang, tenggelam tuh yang 15 juta. Allahu Akbar. Kemana umat Islam ini? Inilah ketika umat Islam berpecah belah Bapak Ibu. Ini efek buruk ketika kita berpecah belah. Nasib umat Islam dipecah belah seperti kue lapis. Setelah hancurnya Turki Utsmani 1924, Paus Urbanus dulu ketika perang salib di zaman Salahuddin Ayyubi memanfaatkan momentum lemahnya umat Islam.
dipecah belah dengan strategi divide and impera. Umat Islam yang satu tubuh dipecah belah dalam frame nasionalisme. Udah dipecah belah dalam frame nasionalisme, dipecah dalam unsur yang terketil, multi ormas, orpol, sekte, madhab. Makin susah umat Islam bersatu dan makin mudah diadu domba. Inilah akibat buruk kita berpecah belah. Maka jika bangsa kita ingin kuat, wajib kita bersatu seluruh dunia, seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Betul? Betul Bapak Ibu? Siap jaga persatuan. Jangan mau diadu domba Bapak Ibu oleh siapapun. Insya Allah kita elemen bangsa siap menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Amin. Bapak Ibu, sebentar lagi kita diuji. Kenapa? Karena Allah akan memilih kita memimpin kebangkitan Islam. Bangsa mana yang akan menguji kita? Berat saya sampaikan Bapak Ibu. Betapapun ini hadis Rasulullah SAW. Nanti saja kalau Bapak Ibu ketemu dengan saya secara face to face. Lanjut Bapak Ibu. Masih bersama saya? Mana ini ibu-ibu, suaranya gak ada? Bu. Oh ibu. Jadi masuk surganya Bu? Oh jadi, saya kira udah lupa Bapak Ibu. Bu. Rasulullah hanya diam saja. Rasulullah tidak menjawab. Tapi kemudian Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum kepada kami. Wa huwa yatabassam ilaina. Dan apa kata Rasulullah kepada kami? Di sini Rasulullah berdiri, duduk dan kami berkumpul. Apa kata Rasulullah SAW? Sabran ya ahla Syam. Sabran ya ahla Gaza. Qaribun alaikum nasrum min Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu mohon maaf. Di Turki saya terjebak dengan salju Bapak Ibu. Dada saya langsung sesak. Batuk-batuk di sana. Saya sampai sekarang batuknya nggak selesai Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada iklan obat batuk sebentar. Bapak Ibu ya Allah. Kata Rasulullah di sini. Rasulullah bersabda, ini mimpi saya dari istri saya dari Palestina tadi. Sabar wahai penduduk Gaza. Sabar kalian wahai penduduk Palestina. Sabar wahai kalian ahlu Syam. Syam sebutan lain dari Palestina, Jordania, Suriah dan Lebanon. Itu wilayah Syam. Namanya diambil dari nama anak Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5 anak laki-laki Nabi Nuh. Ada Abir, ada Kanaan, ada Yafis, ada Ham, ada Syam. Syam tinggal di sini menjadi wilayah Palestina, Lebanon, Suriah, Jordan. Nah, sabran ya ala Syam. Sabar kata Rasulullah wahai penduduk Syam. Sebentar lagi kemenangan kalian akan tiba. Alhamdulillah. Qaribun alaikum nasrun min Allah. Sudah dekat pertolongan Allah untuk kalian. Alhamdulillah. Jadi pertolongan Allah untuk merdekanya Palestina sebentar lagi. Nah pertanyaannya, seperti dilontarkan kepada saya di masjid masjid pertama kami kajian di Palembang di 30 Ilir, Pak. 30 Ilir, Masjid Suro. Masjid Suro, Pak. Masjid Suro ya? Masjid apa namanya? Masjid Al-Mahmudiyah, betul Pak maksudnya. Ya, Al-Mahmudiyah. Sambil menangis Pak Haji itu bertanya, Ustaz, kapan Palestina merdeka Ustaz? Saya tidak kuat menyaksikan mereka dibantai. Saya sampaikan kisah ini. Kapan Bapak Ibu sekalian Palestina merdeka? Baik, kita hitung sama-sama ya. Mau kita hitung sama-sama Bapak Ibu? Jujur saya sampaikan hadis-hadisnya untuk Bapak Ibu sekalian. Inilah kabar gembira yang membuat saya meninggalkan pekerjaan saya Bapak Ibu. Saya bekerja sebagai wakil direktur dari sebuah perusahaan. Saya tinggalkan, mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan saya. Karena saya tergiur dengan jihad ini, jihad akhir zaman. Bapak Ibu, kita lihat hadisnya. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi beliau, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha sesungguhnya Allah
yab'asu min hadil ummati, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sanah, 100 tahun sekali. Man, seseorang yujaddidu dinah, yang akan memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberitahukan pada kita bahwa setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, umat Islam akan memiliki pemimpin yang memimpin dunia. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi mujadid, reformis. Tugasnya apa? Satu, membersihkan Islam dari paham-paham sesat. Tidak ada lagi yang mengaku paling benar, paling sunnah. Tidak ada. Semuanya sama nanti. Ma'ana ali wasabi. Kembali pada Quran dan sunnah yang Rasulullah amalkan bersama para sahabat. Yang kedua, umat Islam akan bersatu di bawah imamah, di bawah imarah kepemimpinannya. Beliau akan menjadi pemimpin dunia, imam bagi semua umat Islam dunia. Kemudian yang ketiga, Islam akan menguasai dunia. Tidak ada tempat sejengkal pun, melainkan Islam akan tegak di sana. Laisa baitun fil ardi ila Islam sayadqah baba. Tidak ada satu rumah pun baik di kampung ataupun di kota, Islam akan mengetuk pintunya, memberikan kedamaian ke seluruh dunia. Dunia akan aman sejahtera, tidak ada lagi pembantaian, tidak ada perang, tidak ada kejahatan. Setan-setan dibelenggu, bahkan Dajjal pun mati saat itu. Ya, tapi Dajjal mampir dulu ke Palembang sebelum mati. Betul kata Rasulullah. Tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Dajjal akan memasukinya. Tuh, berarti nanti masuk ke Palembang Dajjal. Ya. 100 tahun sekali. Dan yang kelima, umat Islam akan kaya raya. Karena Rasulullah menjelaskan, wa yushirul mal syihahan la yastasibu bih. Wa yushirul mal syihahan, dia akan membagi-bagikan harta. Dibagikan harta kepada umat Islam tanpa dihitungnya. Wahai Khalifah, wahai Imam Mahdi, kami punya banyak hutang, saya miskin, anak dan istri saya hidup kelaparan. Mohon maaf, tolong beri saya harta. Ambil di belakang sana. Seberapa banyak? Kamu bisa bawa segimana? Bawa sebanyak yang kamu bisa bawa. Setruk, boleh, silakan ambil setruk. Saking banyaknya harta. Jadi insya Allah, kalau beliau datang, hutang sama cicilan kita lunas. Amin. Yang senang, yang punya cicilan, senyum deh. Ya Allah, segera datangkan Imam Mahdi. Ya Allah, ini debt collector mau datang ke rumah. Nagih cicilan. Amin. 100 tahun satu kali, Bapak Ibu. Baik. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa, Bapak Ibu? Umat Islam yang terakhir memimpin dunia, menggenapkan 1315 tahun Islam memimpin dunia sejak Rasulullah, adalah Turki Utsmani. Turki. Ya, Bapak Ibu, insya Allah banyak saudara-saudara kita yang tinggal di Turki. Bapak Ibu jangan takut tidak bisa makan pempek. Di Istanbul itu ada ruko. Ruko itu khusus menyediakan pempek Palembang. Ada tekwan, ada pempek, ada laksan, ada mie celor. Betul, karena dia orang Palembang, tinggal di Istanbul. Suaminya orang Turki. Kalau Bapak Ibu ikut saya, nanti saya bawa ke sana. Halo? Jamaah? Mana suaranya? Kok gak senang ada pempek di Turki? Ada, Bapak Ibu. Benar, saya gak bohong. Tulisannya gede. Ya, kuliner Nusantara di Istanbul. Itu judulnya, judul rukonya. Baik. Ya, saya sedang menunggu beberapa tanda yang Rasulullah sebutkan. Apa Ustaz beberapa tandanya? Artinya, negara-negara Islam memiliki pemimpin yang kuat agamanya. Itu kata Rasulullah. Sehingga terciptalah kristalisasi kekuatan di titik di mana umatku berada. Di saat itu mereka akan menyambut kedatangan Imam Mahdi yang Rasul sebutkan akan muncul. Saking harusnya beliau muncul, Rasulullah menegaskan dengan sangat tegas bahwa beliau akan datang. Apa kata beliau? Ini kata beliau nih. Kata Rasulullah SAW. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia kecuali hanya satu hari saja, la tawallallahu dzalikal yaum, sungguh
Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'asa fi rajulun min ahli baiti. Ain. Law lam yabqa, andai tidak tersisa minat dunia dari dunia ini ila yaumun, kecuali hanya satu hari. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawalau dzalikal yaum, Allah sungguh akan memanjangkan hari ini. Hari ini akan dipanjangkan hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti. Ini harusnya yub'asa karena ada rajulun dan hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga diutus seorang laki-laki dari keturunanku. Yuwatiu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Berarti nama lengkap beliau Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezaliman dan pembantaian dan kejahatan. InsyaAllah beliau akan datang. Kapan Ustaz? Tadi hitungannya berapa ratus tahun sekali? 100 tahun sekali. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Berakhir di 1924. Tambah 100 berarti ini tahun genap 100 tahun Turki memimpin dunia. Apakah ada negara berikutnya yang akan memimpin dunia? Ada. Negara Palembang. Betul Ustaz, negara Palembang. Bapak Ibu, ini hadisin. Saya melihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Inilah hadis yang membuat saya bangga menjadi Muslim Indonesia, Bapak Ibu. Di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Madahib wa Asratus Sa'ah, karya Syekh Al-Hafiz Imam Ibn Katsir rahimahullah. Saya buka hadisnya, atau dalam Sahih Muslim secara Syekh An-Nawawi, tidak sengaja saya temukan hadis ini. Anna Sauban hadasa, bahwa Sauban bercerita, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Bumi yang bulat dibikin datar sehingga terlihat terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa atani akan zain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka. Sekali lagi Rasulullah bersabda, wa atani akan zain, Allah memberiku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyad. Saya garis bawahi al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawali minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dari timur hingga ke barat dunia dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Ini yang membuat saya bangga menjadi Indonesia. Ustaz, apa memang hadis ini berbicara tentang Indonesia? Tidak. Tidak Bapak Ibu. Ketika seminar, saya bersama Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara, beliau guru saya, dosen sejarah. Kami seminar di Bio Farma bulan Ramadan. Saat itu saya bacakan hadis ini, beliau menepuk pundak saya. Ustaz, inilah hadis yang membuat para pejuang, pahlawan, pejuang kemerdekaan kita memerintahkan, robek warna birunya, sisakan merah putih dari warna bendera itu. Itulah warisan Rasulullah untuk kita Indonesia, negara NKRI. Allahu Akbar. Rupanya hadis inilah yang menjadi latar belakang kenapa merah putih bendera kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya tanyakan kepada dosen saya, guru saya. 2016 adalah saat pertama saya harus ke Palestina. Ada sebuah foundation di Yerusalem, pimpinan Mr. Solomon, saya kerjasama dengan beliau, lembaga Indonesia. Kami saat itu di Golden Future Foundation, pusat kami di kota Bandung. Kami membuat yayasan ini untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di dunia, terutama Timur Tengah, untuk kemerdekaan Palestina. 2016, sholat subuh saya di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Qibli. Ternyata beliau imamnya, Syekh Ali Al-Abbasi. Mari Pak, terima kasih Pak sudah hadir. Barakallahu fikum fiikumullah. Beliau tinggi Bapak Ibu. Ya, beliau sudah beberapa kali ke Indonesia, bahkan ke kota Bandung. Ke kota Bandung kami kasih ditinggal di sebuah hotel. Kami bawa ke perumahan elit di Bandung, Kabupaten Bandung Barat, di Kota Baru Parahyangan. Beliau disajikan teriyaki dan kangkung, cak kangkung. Beliau tanya, apa ini?
Oh ini cah kangkung saya. Anta tuhib? Fadal saya. Lazid jidan insyaAllah. Silakan saya. Enak. Beliau makan tuh. Masya Allah. Lazid jidan kata beliau. Enak sekali. Satu mangkok habis sendirian. Kita cuma sedikit makan kangkung. Beliau satu mangkok. Udah gitu. Sini. Minta lagi. 2 mangkok beliau habis makan kangkung tuh. Subhanallah. Saya Ali Al-Abazi. Luar biasa. Beliau saya tanya langsung. Ma ra'yukum an hadal hadis? Hunaka ma'alaka baina hadal hadis bi biladina. Apa pandangan Anda, Syekh, tentang hadis merah putih dengan negara kami? Bendera kami merah putih, Syekh. Apa kata beliau? Jawaban beliau sama dengan jawaban Dr. Yusuf Abu Sunaina. 2017 didampingi oleh Dr. Ustaz Saifullah LC MA. Beliau giliran dengan saya. Beliau menjadi penterjemah saat itu Dr. Yusuf Abu Sunaina, imam dari Masjidil Aqsa. Selesai ini saya tanya langsung Dr. Yusuf Abu Sunaina, pakar ilmu hadis. Ini dosen ilmu hadis Bapak Ibu di Al-Quds Institution University. Bapak Ibu, 2016 kita undang wakil ketua Rabita Ulama Palestin, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau kita minta menjadi imam sholat tarawih di Jogokarian, Yogyakarta. Bersama Ustaz Salim Afillah kita dengarkan selama beliau. Saya titip pertanyaan karena saya tidak bisa hadir. Saya harus ke Jakarta. Saya titip pertanyaan pada Ustaz Salim Afillah di Jogokarian. Ustaz, tolong tanyakan ini tentang Indonesia. Jawabannya apa? Subhanallah. Beliau dengan jujur mengatakan, ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li sari adadin qabla sa'ah. Kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Kata beliau, tinggal Indonesia di muka bumi ini yang belum memimpin kebangkitan Islam. Berarti Indonesia is the next Turki. Indonesia adalah Turki berikutnya. Allahu Akbar. Maka siap-siap Allah menguji kita Bapak Ibu. Ya, karena Allah akan menguji kelayakan kita. Allah akan melakukan fit and proper test bagi Indonesia. Layakkah Indonesia memimpin dunia? Maka pilih saya jadi presiden. Salah bicara saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menangis kami mendengar jawabannya. Ya Allah, Allahu Akbar, buktikan ya Allah, izinkan kami membuktikannya. Awal Ramadan tahun kemarin, kami diundang ke Padang Sidimpuan, ibu kota Tapanuli Selatan. Salah satu kabupaten terjauh juga dari Medan, Bapak. Ya, kami berapa lama di sana, Bang? Kami tinggal di Batang Bahal, di sebuah wisma milik Dr. Yunan Nasution, alumnus Mesir. Beliau mengundang kami bertemu dengan Pak Polsek, Polres, dan Ramil, dan Dim, kemudian juga Babinsa, Babin Katibmas, Ketua DPRD Tapanuli Selatan. Hadir tokoh-tokoh di sana, kami buka bersama. Di situ saya sampaikan, kami ketemu dengan murid-murid beliau saat itu. Kami sampaikan mimpi orang mulia, Bapak Ibu, sudah dimakamkan, jasad mereka sudah meninggal. Jasad mereka dimakamkan, ketika digali jasad mereka harum. Karena harus dipindahkan. Ya, peraturan di Madinah di makam baki, siapapun yang meninggal hanya 1 tahun saja. Setelah itu digali, dipindahkan. 2 kali digali jasad beliau, kuburan beliau, jasadnya masih utuh. Kain kafannya masih bersih. Harum minyak kasturi, itu minyaknya Bapak Ibu. Jadi promosi lagi saya. Itu minyak kasturi. Maka akhirnya dibiarkan, tidak dipindahkan. Nah, beliau-beliau ini bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Sekali lagi, banyak yang bermimpi Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menyebutkan nama negara kita, Indonesia. Wow. Dalam mimpi beliau-beliau ini, bahkan guru beliau, Syekh Utsman, mendapatkan kasaf. Langsung kasaf itu maksudnya bertemu dengan Rasulullah, tiba-tiba pingsan dan bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah berlari. Kami bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di mana anda tusra? Ilaina anta dhahib. Kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi? Apa kata Rasulullah SAW? Anda dhahibun ilal Gaza. Saya akan pergi ke Gaza. Sauqatilul yahudal ladina yaqtuluna ummati fiha. Akan aku perangi orang-orang yang membantai umatku di Gaza. Anda astarik zaiban ma'aka ya Rasulullah. Izinkan kami pergi bersama anda. Beliau-beliau ini pergi bersama Rasulullah SAW.
Tiba-tiba Rasulullah berhenti, Bapak Ibu. Tiba-tiba Rasulullah berhenti. Di depan Rasulullah SAW ada pasukan yang sangat banyak. Saking banyaknya tidak terlihat mana ujungnya. Beliau ini berkata, "Ya Rasulullah, maksar adaduhum man haula." Siapa mereka ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa kata Rasulullah SAW? "Hum ummati alladzina yuhibbunani bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah." Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ihwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina yuhibbunani bisyiddah. Mereka lah Muslim Indonesia, umatku yang paling mencintaiku. Allahu Akbar. Wa ana uhibbuhum bisyiddah. Dan aku pun mencintai Indonesia, kata Rasulullah. Humul ladzina sayuharrirukum bin zulmil yahud wa yu'adduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan Palestina kalian dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian semua. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kami tidak mau hadis ini dan mimpi ini hanya sekedar kita bahas di kajian. Kita pulang selesai, tidak akan menyelesaikan masalah Palestina dan tidak akan mewujudkan mimpi ini. Bapak Ibu rahmati Allah, baik, saya buktikan besarnya cinta rakyat Palestina. Sejak saat itu, setelah mimpi itu, beliau membangun universitas besar di Yaman. Gratis untuk seluruh Indonesia, rakyat Indonesia. Saking cintanya beliau pada Indonesia. Saya mendapatkan kesempatan belajar di sana 2010, Bapak Ibu. Saya mengambil tafsir hadis, Bapak Ibu sekalian, kuliah tafsir maksud saya. Saya ingin belajar tafsir. Sayang sekali saat itu terjadi kudeta. Ya, saya Husain Badruddin Al-Houthi yang sekarang memimpin Houthi itu melakukan kudeta, menggulingkan pemerintah yang sah saat itu, sehingga kami mahasiswa Indonesia berjumlah 6.000 orang dikembalikan ke Indonesia. Kami tidak bisa melanjutkan studi kami di sana, Bapak Ibu. Saya gagal melanjutkan S2 saya di sana. Saya lanjutkan di Al-Quds Institution Palestina, Bapak Ibu. Saya mendapatkan kehormatan dari, mohon maaf saya tidak bermaksud juga, Bapak Ibu. Ini saking cintanya mereka kepada Indonesia. Siapapun rakyat Indonesia yang kuliah di sana gratis, Bapak Ibu. Bahkan sekarang di Mesir pun membuka gratis. Ya, SD, SMP, SMA, orang Indonesia mau sekolah di sana gratis. Orang tuanya diizinkan tinggal di Kairo. Boleh Bapak Ibu. Mau kuliah di sana anak-anaknya silakan. Nanti saya coba hubungkan dengan teman saya yang masih ada di Kairo sekarang. Beliau tinggal di sana sekarang. Beliau menjadi warga Kairo, Mesir. Menjadi pembantu mediasi anak-anak Indonesia yang ingin kuliah di Al-Azhar. Kemarin kunjungan kami ke sana dibantu juga oleh mereka, Bapak Ibu sekalian yang Allah, ketika kami harus menemui para pasien yang ada di sana. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana Bapak Ibu? Siap membebaskan Palestina? Dengan jiwa dan harta kita? Siap merebut Al-Aqsa dari Yahudi? Ditagih siapnya nih. Ditagih siapnya. Bapak Ibu rahmati Allah. Kami saat itu mencoba mendesak agar kami bisa masuk, tapi ternyata tidak bisa masuk, Bapak Ibu. Dan saya hanya diizinkan, saya berdua dengan Ustadz Daniel Hamzah tadi yang berdiri di sini. Akhirnya kami diizinkan, tapi hanya sampai ke Al-Aris. Ya, jadi dari Kairo kami harus ke Ismailiyah. Dari Ismailiyah kami baru ke Al-Aris, Al-Aris baru ke Rafah, lalu masuk ke Gaza. Nah, kami diizinkan ketemu di Al-Aris, banyak tenda-tenda pengungsi Gaza di sana. Tapi sayang sekali, waktunya tanggal 29 Januari. Sementara tanggal 25 saya harus sudah berada di Jakarta. Jadi saya tidak sempat bertemu ke sana. Tapi insya Allah kami akan berangkat lagi Bapak Ibu. Sekali lagi kami tidak akan pernah berhenti untuk berjuang membantu kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka sebagaimana kita merdeka di Indonesia. Amin. Bapak Ibu yang dibantu subhanahu wa ta'ala. Begitu aman, maka kami langsung alhamdulillah mendapatkan izin untuk memasukkan bantuan ke Gaza bulan Oktober. Di bulan Oktober, alhamdulillah bantuan Indonesia sampai ke sana. Ini dari seluruh Indonesia kami kumpulkan Bapak Ibu.